Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mata kuliah Praktikum Akuntansi Keuangan Lanjutan. Nama saya Dewi Puji Lestari, NIM 181010210993. Praktikum Akuntansi Keuangan Lanjutan kasus 7. Kasus ini menggunakan ilustrasi sebagaimana dijelaskan pada skenario 2 dari kasus 2, yaitu pada 2 Januari 2020, PT Perkasa membeli 80% saham PT Cemara dengan harga pembelian sebesar 5,5 miliar rupiah. Berikut ini disajikan neraca saldo PT Perkasa dan PT Cemara per tanggal 31 Desember 2020. Neraca saldo per 31 Desember 2020. Nama akun laporan posisi keuangan. Piutang usaha pada PT Perkasa debit 720.000, pada PT Cemara debit 575.000. Piutang lain-lain tidak ada pada kedua PT. Persediaan pada PT Perkasa debit 789.000, pada PT Cemara debit 658.000. Tanah pada PT Perkasa debit 1.350.000, pada PT Cemara debit 800.000. Bangunan pada PT Perkasa debit 4.500.000, pada PT Cemara debit 3.750.000. Mesin pada PT Perkasa debit 2.500.000, pada PT Cemara debit 1.750.000. Investasi saham PT Cemara pada PT Perkasa debit 6.220.000. Tidak ada pada PT Cemara. Akumulasi penyusutan pada PT Perkasa kredit 1.850.000. Utang usaha pada PT Perkasa kredit 925.000. Utang lain-lain pada PT Perkasa kredit 1.275.000. Saham biasa pada PT Perkasa kredit 3 juta. Agio saham pada PT Perkasa kredit 1.500.000. Saldo laba pada PT Perkasa kredit 5.200.000. Penjualan pada PT Perkasa kredit 10.800.000. Pendapatan dari PT Cemara pada PT Perkasa kredit 960.000. Beban pokok penjualan pada PT Perkasa debit 4.800.000, pada PT Cemara debit 2.880.000. Beban penyusutan pada PT Perkasa debit 1.050.000, pada PT Cemara debit 475.000. Beban amortisasi tidak ada pada kedua PT. Beban operasional lainnya pada PT Perkasa debit 1.950.000, pada PT Cemara debit 845.000. Dividen pada PT Perkasa debit 500.000, pada PT Cemara debit 300.000. Jumlah pada PT Perkasa antara kolom kredit dan debit sama sebesar 25.510.000. Pada PT Cemara kolom debit dan kredit sama sebesar 13 juta. Selisih nilai pembelian dan nilai buku yang timbul pada tanggal 2 Januari 2020 tersebut diatribusikan terhadap hal-hal berikut. 1. Selisih nilai pasar mesin. Nilai buku mesin sebesar 1.050.000.000 dan nilai wajar mesin sebesar 1,8 miliar. 2. Selisih nilai pasar tanah. Nilai buku tanah sebesar 800 juta dan nilai wajar tanah sebesar 1,2 miliar. 3. Goodwill diakui untuk sisanya. Pada umumnya, mesin disusutkan selama 5 tahun, bangunan disusutkan selama 10 tahun, sedangkan goodwill tidak diamortisasikan sesuai PSAK 15. Pada 1 Maret 2020, PT Perkasa membeli secara tunai persediaan barang dagang sabun deterjen Fresh 500 kotak
yang masing-masingnya 24 pack dengan nilai total pembelian sebesar 108 juta rupiah. Pada 1 April 2020, semua persediaan barang dagang deterjen Fresh tersebut dijual secara tunai kepada PT Cemara dengan harga 144 juta rupiah. Pada 31 Desember 2020, sebanyak 400 kotak terjual secara tunai. Nilai penjualan deterjen Fresh per kotak oleh PT Cemara adalah Rp360.000. Pada 5 April 2020, PT Perkasa membeli 500 lusin kopi Green Coffee dengan harga Rp54.000 per lusin dari PT Cemara secara tunai. PT Cemara sendiri membeli Green Coffee tersebut secara tunai dengan harga Rp48.000 per lusin pada 31 Maret 2020. Selama 2020, PT Perkasa menjual 400 lusin kopi Green Coffee dengan harga Rp66.000 per lusin secara tunai. Jadi, per tanggal 31 Desember 2020, PT Perkasa memiliki 100 lusin kopi Green Coffee. Selama tahun 2020, PT Cemara mengumumkan laba bersih sebesar Rp1,2 miliar dan dividen tunai sebesar Rp300 juta. PT Perkasa sendiri membagikan dividen tunai sebesar Rp500 juta selama tahun 2020. Diasumsikan baik PT Cemara maupun PT Perkasa menggunakan metode pencatatan persediaan perpetual. Tugas nomor 1, jelaskan bagaimana penjelasan PSAK 65 Revisi 2014 mengenai prosedur konsolidasi, yaitu prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Nomor 2, buatlah jurnal yang terkait dengan transaksi jual beli sabun deterjen Fresh dan kopi Green Coffee dari sisi PT Perkasa dan PT Cemara selama tahun 2020. Nomor 3, buatlah jurnal eliminasi konsolidasi yang diperlukan. Buatlah perhitungan konsolidasi persediaan bila diperlukan untuk memudahkan perhitungan Anda. Jawaban nomor 1, penjelasan PSAK 65 revisi tahun 2014 pada PT Perkasa. Lembar jawaban, PSAK 65 revisi tahun 2014 mendefinisikan laporan keuangan konsolidasi sebagai laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya terdapat aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Dalam PSAK 65 revisi tahun 2014 mengenai prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi, yaitu yang pertama, menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Yang kedua, mengeliminasikan jumlah tercatat dari investasi entitas induk ekuitas setiap entitas anak. Yang ketiga, mengeliminasikan secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam inti kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Jawaban nomor 2 tentang transaksi jual beli persediaan sabun deterjen Fresh pada PT Perkasa pada tanggal 1 Maret 2020, persediaan deterjen Fresh pada kas sebesar 108 juta dalam catatan pembelian persediaan. Pada tanggal 1 April tahun 2020, kas pada penjualan sebesar 114 juta dalam catatan penjualan tunai. Pada tanggal 1 April tahun 2020, beban pokok penjualan pada persediaan deterjen Fresh sebesar Rp108 juta dalam catatan beban pokok penjualan. Pada tanggal 31 Desember tahun 2020, bagian laba atas PT Cemara pada investasi pada PT Cemara sebesar Rp7.200.000 dalam catatan keuntungan yang belum terrealisasi 100 dikali 72.000. Transaksi jual beli persediaan sabun deterjen Fresh pada PT Cemara tanggal 1 April 2020, persediaan pada kas sebesar Rp144 juta dalam catatan pembelian persediaan. Pada tanggal 31 Desember 2020,
kas pada penjualan sebesar Rp144 juta dalam catatan penjualan tunai. Pada tanggal 31 Desember tahun 2020, beban pokok penjualan pada persediaan deterjen fresh sebesar Rp115.200.000 dalam catatan beban pokok penjualan. Persediaan kopi Green Coffee pada PT Perkasa pada tanggal 5 April tahun 2020, persediaan Green Coffee pada kas sebesar Rp27 juta dalam catatan pembelian persediaan. Pada tanggal 31 Desember tahun 2020, kas pada penjualan sebesar Rp26.400.000 dalam catatan penjualan tunai. Pada tanggal 31 Desember tahun 2020, beban pokok penjualan pada persediaan Green Coffee sebesar Rp21.600.000 dalam catatan beban pokok penjualan. Pada tanggal 31 Desember tahun 2020, bagian laba atas PT Cemara pada investasi pada PT Cemara sebesar Rp480.000 terrealisasi. Dalam catatan, keuntungannya belum terrealisasi Rp600.000 kali 80%. Persediaan kopi Green Coffee pada PT Cemara pada tanggal 1 April tahun 2020, persediaan pada kas sebesar Rp24 juta dalam catatan pembelian persediaan. Pada tanggal 31 Desember tahun 2020, kas pada penjualan sebesar Rp27 juta dalam catatan penjualan tunai. Pada tanggal 31 Desember tahun 2020, beban pokok penjualan pada persediaan kopi Green Coffee sebesar Rp24 juta dalam catatan beban pokok penjualan. Nomor 3, jurnal eliminasi. PT Perkasa, jurnal eliminasi konsolidasi. Tanggal 31 Desember 2020. Saham biasa 2 juta, saldo laba 2.800.000, bagian laba atas PR Cemara 800.000, bagian laba KNP 952.320.000, diferensial 239.880.000 pada dividen diumumkan 300.000, investasi pada PT Cemara 6.212.320.000, KNP 1.299.880.000. Mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Cemara. Pada tanggal 31 Desember 2020, mesin 600.000, tanah 320.000, goodwill 100.000 pada diferensial 1.020.000. Mengeliminasi pengalokasian diferensial. Pada tanggal 31 Desember 2020, penjualan 144.000 pada beban pokok penjualan 136.800, persediaan 7.200. Mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Perkasa dan PT Cemara atau deterjen fresh. Tanggal 31 Desember 2020. Penjualan 26.400 pada beban pokok penjualan 25.920, persediaan 480. Mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Perkasa dan PT Cemara atau deterjen fresh. PT Perkasa perhitungan konsolidasi persediaan. Pos penjualan PT Perkasa sebesar 144.000, PT Cemara 144.000, total belum disesuaikan 288.000. Eliminasi minus 144.000, konsolidasi 144.000. Beban pokok penjualan PT Perkasa 108.000, PT Cemara 115.200, total belum disesuaikan 223.200. Eliminasi minus 136.800.000, konsolidasi 86.400. Persediaan PT Perkasa tidak ada, PT Cemara 28.000,
total belum disesuaikan 28.800, eliminasi minus 7.200, konsolidasi 21.600. Persediaan green coffee. Penjualan PT Perkasa 26.400, PT Cemara 27.000, total belum disesuaikan 53.400, eliminasi minus 26.400, konsolidasi 27.000. Beban pokok penjualan 2 PT Perkasa 21.600, PT Cemara 24.000, total belum disesuaikan 46.600, eliminasi minus 25.920, konsolidasi 19.680. Persediaan pada PT Perkasa 5.400, PT Cemara tidak ada, total belum disesuaikan 5.400, eliminasi minus 480, konsolidasi 4.920. PT Perkasa, perhitungan konsolidasi persediaan. Pos deterjen fresh, GP rasio 80 banding 20, total penjualan afiliasi 144.000, penjualan ke non afiliasi 144.000, nilai buku persediaan 288.000. Kopi green coffee, GP rasio 80 banding 20, total penjualan afiliasi 27.000, penjualan ke non afiliasi 26.400, nilai buku persediaan 53.000. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.